Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Jamaah salat maghrib yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada Allah salah kita patut bersyukur atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Baik nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat waktu luang, semuanya kita perlu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saking banyaknya nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, maka kita pun tidak akan mampu untuk mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Tidak terhitung lagi nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sampai ketika masuk ke dalam kamar mandi, kamar kecil, akramakumullah, di situ pun ada nikmat. Ketika keluar dari kamar kecil, apa yang kita katakan? Ghufranak, semoga Allah mengampuniku. Apa kaitannya antara orang yang mengeluarkan kotoran kemudian dia membaca doa ghufranak, semoga Allah mengampuniku? Para ulama mengatakan bahwa kaitannya adalah kita tidak akan pernah bisa mengeluarkan apa yang ada dalam tubuh kita melalui kotoran, melainkan dengan izin Allah dan melainkan dengan kekuatan yang Allah anugerahkan kepada kita. Bahkan sampai mengeluarkan kotoran butuh, ini termasuk kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Karena jika ini bukan nikmat, maka lihat sebagian saudara-saudara kita, ada yang kesulitan untuk mengeluarkan air besar, buang air besar, kesulitan. Maka mungkin terkadang kita merasa ini bukan nikmat karena saking tiap harinya sudah menjadi hal yang biasa, sudah kita kerjakan sehari-hari, maka mungkin luput bagi kita bahwa ini pun termasuk nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan pernah mampu untuk melaksanakannya kecuali kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kaitannya dengan doa yang kita ucapkan ketika keluar dari kamar mandi, ghufranak, para ulama mengatakan di dalam kamar mandi kita lupa untuk mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas nikmat ini. Maka dianjurkan ketika keluar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas kelupaan kita bahwa ini pun termasuk nikmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, serta kepada orang-orang yang tetap berpegang teguh kepada agama ini hingga akhir zaman. Jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini bertepatan dengan tanggal 17 Agustus. Ini merupakan momen kemerdekaan Indonesia, negara Republik Indonesia. Maka bagaimana caranya agar kita bisa mensyukuri nikmat kemerdekaan yang Allah berikan kepada kita? Sekiranya mungkin waktu yang luang
kesehatan termasuk nikmat, maka ketenangan kita berada di negara ini. Kenyamanan, kemerdekaan ini termasuk kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Yang jika kita tidak syukuri atas nikmat yang Allah berikan, maka nikmat ini ditakutkan akan ditarik dan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita mensyukurinya? Apakah cukup hanya dengan mengikuti lomba-lomba kita sudah dikatakan sebagai orang yang mensyukuri nikmat kemerdekaan? Apakah cukup dengan memasang bendera kita sudah dikatakan sebagai orang yang mensyukuri nikmat kemerdekaan? Tidak, tidak cukup ayyuhal jemaah. Bahkan kata para ulama, kalau orang ingin dikatakan sebagai orang yang pandai bersyukur, hamba yang pandai bersyukur, dia mampu mengumpulkan 3 bentuk kesyukuran. Syukur yang pertama adalah asyukru bil qalb, mensyukuri dengan hati. Kita akui dengan tulus bahwasanya segala nikmat, kemerdekaan, keamanan tidak lain dan tidak bukan asalnya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang menganugerahkan kita. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apa saja kenikmatan yang ada pada kalian asalnya dari Allah Subhanahu wa taala. Baik kenikmatan itu telah berlalu atau yang sementara kita pakai atau yang akan datang, kita harus yakini semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur yang kedua, agar kita dikatakan sebagai hamba yang pandai bersyukur, adalah asyukru bil lisan, bersyukur dengan hati kita. Bagaimana caranya? Menggunakan lisan kita ini untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Menggunakan lisan kita ini untuk mengucapkan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, ceritakan kepada orang lain. Dengan niat apa? Dengan niat mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun kenikmatan yang dari Rabbmu, fahaddits, maka ceritakanlah kenikmatan tersebut. Apakah cukup ayyuhal jemaah? Tidak, masih kurang satu. Menggunakan lisan kita ini untuk mendoakan para pejuang yang telah membebaskan negeri kita dari tangan-tangan penjajah, dari orang-orang yang mau merampas hak-hak kita. Menggunakan untuk mendoakan mereka agar Allah Subhanahu wa taala lapangkan kuburnya, berikan pahala yang mengalir, agar Allah Subhanahu wa taala luaskan kuburnya. Kalau ada kesalahan, agar Allah Subhanahu wa taala ampunkan. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man ata ilaikum ma'rufan," apabila ada yang berbuat baik kepadamu, fakafa'uhu, maka balaslah kebaikannya tersebut. Fa in lam tajidu, jika kalian tidak mampu membalas kebaikan tersebut, fad'uhu lah, maka doakanlah mereka. Hatta ya'lamu anna qad kana fa'ammamuh, sampai dia tahu bahwa kalian telah memberinya sesuatu yang setimpal. Doa, mendoakan para pejuang, termasuk salah satu bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Melalui tangan-tangan mereka Allah Subhanahu wa taala membebaskan negara kita ini. Jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kesyukuran yang ketiga, kata para ulama, agar kita dikatakan sebagai hamba yang pandai bersyukur, adalah asyukru bil jawarih, bersyukur dengan anggota tubuh kita. Menggunakan seluruh nikmat tubuh yang Allah berikan kepada kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Maka seharusnya ketika datang hari kemerdekaan, pada hari ini seharusnya kita berlomba-lomba untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa?
Karena ini termasuk salah satu nikmat yang telah banyak manusia lalai kepadanya. Kenapa lalai? Karena mungkin keseringan sampai kita tidak lagi merasakan bahwa ini termasuk kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Nikmat kebebasan, nikmat merdeka, tidak lain dan tidak bukan hanyalah milik Allah, dan Allah lah yang memberikannya kepada kita. Maka salah satu bentuk kesyukuran yang terakhir adalah menggunakan semua nikmat yang Allah gunakan, yang Allah berikan kepada kita, untuk mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata para ulama, kullu ni'matin la tuqarrabu min Allah azza wa jalla fahiya baliyah. Setiap kenikmatan yang tidak bisa mendekatkan diri kita kepada Allah azza wa jalla fahiya baliyah, maka ini bukanlah nikmat, akan tetapi ini adalah bala, musibah. Jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah azza wa jalla, Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan melalui hadisnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khaslatan man kana fihi kataballahu syakiran sabiran. Ada dua hal, barang siapa yang punya dua hal ini dalam dirinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menetapkannya sebagai hamba yang bersyukur dan bersabar. Wa man lam takuna fihi, barang siapa yang tidak punya dua hal ini, lam yaktubhu Allahu syakiran wala sabira, maka Allah tidak akan menulisnya sebagai orang yang pandai bersyukur dan orang yang bersabar. Apa dua hal ini? Yang pertama, man nadhara fi dinihi ila man huwa fawqahu, siapa yang melihat dalam urusan agamanya kepada orang yang berada di atasnya. Yang kedua, fahamidallah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang melihat orang dalam urusan agamanya selalu melihat orang yang berada di atasnya, faqtada bih, agar dia berusaha untuk mengikutinya. Yang kedua, wa nadhara fi dunyahu ila man huwa dunahu, barang siapa yang melihat dalam perkara-perkara dunia orang-orang yang berada di bawahnya, fahamidallah, agar dia bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah Subhanahu wa taala, ala ma faddalahu bihi alaihi, atas apa yang Allah karuniakan, yang Allah berikan kepadanya. Jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kita, jika kita ingin melihat dalam perkara-perkara urusan-urusan dunia, selalu diperintahkan untuk melihat orang-orang yang berada di bawah kita. Apa alasannya ayuhal jemaah? Agar hati kita selalu merasa cukup terhadap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sebab salah satu tabiat manusia, dia tidak akan pernah merasa puas dengan kenikmatan yang Allah berikan, apatah lagi yang berkaitan dengan harta. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat, Ibnu Az-Zubair pernah berkhutbah di Makkah, lalu mengatakan, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqul, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, law anna bani adam u'tiya wadiyan mala'an min dhahab ahabba ilaihi thaniyan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekiranya anak cucu Adam diberikan lembah yang penuh dengan harta, diberikan lembah yang penuh dengan emas, apakah cukup baginya? Tidak. Kalau hanya satu lembah, dia tidak akan pernah merasa cukup. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ahabba ilaihi thaniyan, pasti dia akan minta lembah yang kedua yang penuh dengan emas. Ini bukan hanya
emas 1-2 kilo ayuhal jamaah. Lembah dipenuhi dengan emas. Bukan lembah yang dipenuhi dengan uang 1.000-2.000, emas ayuhal jamaah. Apakah cukup? Tidak. Dia akan minta lembah yang kedua. Kalau Allah Subhanahu wa taala berikan yang kedua, apakah cukup? Tidak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walau u'tiya thaniyan ahabba ilaihi thalithan." Kalau Allah kasih dia lembah yang kedua yang penuh dengan emas, maka pasti dia akan minta lembah yang ketiga yang penuh dengan emas. Terus apa yang menjadikan anak cucu Adam ini bisa puas dengan harta ini ayuhal jemaah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wala yasuddu jawfa ibn Adam illa turab." Dan tidak ada yang bisa menyumbat perut anak cucu Adam melainkan dengan tanah, kematian. Menandakan apa? Kalau tidak dibatasi dengan kematian, maka kita tidak akan pernah puas. Ini sifat dasar tabiat seorang manusia. Selalu mencari. Dalam sebuah riwayat, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengajarkan kita doa untuk selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari jiwa yang tidak pernah merasakan puas. Apa doa tersebut? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa." Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha, dan dari hati yang tidak pernah khusyuk. Wa min nafsin la tashba, dan dari nafs dan dari jiwa yang tidak pernah merasa kenyang. Wa min da'watin la yustajabu lah, dan dari doa yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menandakan apa ini ya jemaah? Menandakan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita sifat asalnya manusia pasti selalu menginginkan lebih. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa agar kita punya jiwa minta sama Allah agar diberikan jiwa yang selalu mensyukuri apa yang Allah berikan. Yang kedua ayuhal jamaah, kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam jika memerintahkan untuk dalam persoalan akhirat untuk selalu melihat orang yang berada di atas kita? Kenapa? Agar jiwa kita terpacu, agar jiwa kita berlomba untuk menggapai apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam syurga. Kenapa ayuhal jemaah? Sebab syurgalah yang pantas untuk kita perebutkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun." Untuk yang demikian itu, yaitu kenikmatan-kenikmatan syurga, falyatanafasil mutanafisun, maka hendaklah orang berlomba-lomba padanya. Allah Subhanahu wa taala pun mengingatkan kepada kita, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum." Bersegeralah untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard. Berlomba-lombalah untuk meraih surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Jemaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam perkara-perkara akhirat Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk kita melihat orang yang berada di atas kita dalam permasalahan akhirat. Menandakan apa? Boleh kita cemburui orang-orang ini ayuhal jemaah. Boleh kita cemburui orang-orang ini. Boleh kita hasadi, boleh. Hukum asalnya hasad dilarang. Kenapa hasad dilarang? Karena hasad, iyyakum wal hasad, fa innal hasad ya'kulul hasanat. Berhati-hatilah kalian dengan penyakit hasad, karena hasad itu dapat menghabiskan pahala-pahala, dapat memakan pahala-pahala, menghanguskan pahala-pahala kita, sebagaimana
kayu dapat memakan api. Akan tetapi kalau dalam persoalan-persoalan akhirat, kita diperintahkan untuk menghasati orang-orang seperti ini. Kenapa ayuhal jemaah? Agar kita termotivasi, agar jiwa kita mau untuk melakukan hal yang minimal serupa dengan apa yang dia kerjakan. Kalau boleh lebih dari itu. Jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu menganjurkan orang kalau melihat dalam persoalan-persoalan dunia, lihat kepada orang yang berada di bawahnya? Apa alasannya? Agar supaya di dalam diri kita tidak lahir sifat hasad. Sifat hasad ini bagaimana? Ada dua. Yang pertama, melihat kenikmatan yang didapati oleh saudara kita, dia ingin kenikmatan tersebut hilang dari saudaranya tersebut dan pindah kepadanya. Ini termasuk hasad. Dan hasad yang kedua yang paling buruk adalah ketika melihat saudara kita memiliki kenikmatan, dia ingin kenikmatan tersebut hilang walaupun nikmat tersebut tidak sampai pula padanya. Walaupun dia tidak dapat nikmat tersebut, yang penting nikmat itu hilang dari saudara saya. Ini yang paling buruk. Makanya Nabi SAW mengatakan, memerintahkan kepada kita kalau dalam persoalan-persoalan dunia, harta, pangkat, jabatan, lihat orang yang berada di bawah kita. Kenapa? Agar di dalam diri kita tidak timbul rasa hasad kepada orang lain. Kenapa kata Nabi SAW, iyyakumul hasad, hati-hatilah kalian terhadap sifat hasad. Fa innal hasad yakulul hasanat kama ta'kulun nar al-hatab. Karena sesungguhnya hasad dapat memakan, menghabiskan kebaikan-kebaikan sebagaimana kayu api dapat menghabiskan kayu api. Jemaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang tadi, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk selalu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala sekecil apapun itu. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yashkur qalil, lam yashkur katsir." Siapa yang tidak bisa mensyukuri yang sedikit, maka dia tidak akan pernah bisa untuk mensyukuri yang banyak. Jemaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perlunya dipahami bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada kita, maka yang dimaksud bukan hanya sekedar harta benda. Maka jangan memikirkan bahwa kenikmatan itu pasti adalah harta benda, tidak. Kalau Allah maksudkan nikmat, menandakan bahwa bukan bertambahnya harta yang kita miliki. Bukan itu maksudnya, ya. Jadi tidak selamanya ketika kita diberikan nikmat harta pun bertambah, tidak selamanya. Akan tetapi kenikmatan luas, sangatlah banyak. Kesehatan, waktu yang luang, termasuk kenikmatan. Perlunya kita bersyukur. Maka jangan membatasi makna kenikmatan ini hanya kepada harta. Nikmat kesehatan pun, sehat adalah nikmat yang Allah berikan. Makanya para ulama mengatakan kesehatan bisa diibaratkan sebagai mahkota. Maka orang tidak akan tahu bagaimana keindahan nikmat sehat ini kalau bukan orang yang sakit. Kenapa ayuhal jemaah? Karena kalau kita sudah biasa hidup sehat, biasa. Makanya terkadang nikmat itu kalau terlalu banyak, bisa-bisa kita anggap itu bukan nikmat. Terkadang diri ini melupakan bahwa ternyata kesehatan pun termasuk nikmat. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan, ni'matan
maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua kenikmatan yang banyak dilalaikan oleh manusia, as-sihha wal faragh, nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dimudahkan memanfaatkan nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang ini. Kata para ulama, kalau hanya diberikan nikmat sehat, kalau hanya diberikan nikmat kesempatan, tapi tidak diberikan nikmat sehat, maka ini tidak diucapkan sebagai orang yang memiliki nikmat waktu luang. Jadi kapan orang dibilang memiliki waktu luang? Ketika dia diberikan kedua nikmat ini. Dia dalam keadaan sehat dan dia pun dalam keadaan luang. Jemaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa ungkapan para ulama ketika membahas tentang masalah qanaah. Apa itu qanaah? Merasa cukup dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Pengertian yang pertama, kata para ulama, apa yang dimaksud dengan qanaah? Qanaah adalah ridha dengan apa yang Allah berikan, menerima dengan apa yang Allah tetapkan. Ini yang dimaksud dengan qanaah. Punya sifat ridha dengan apa yang Allah berikan, kemudian dia menerima apa yang Allah tetapkan. Maka apa bedanya orang yang bersabar dengan orang yang qanaah? Kalau bersabar, dia bersabar, mensabarkan diri. Tapi kalau qanaah, dia puas, merasa puas dengan keputusan Allah, merasa puas dengan apa yang Allah berikan, ada punya rasa puas. Makna qanaah yang kedua adalah mencukupkan diri dengan apa yang ada tanpa terobsesi untuk mencari apa yang dia tidak miliki. Maksudnya bagaimana? Jika dia punya uang, dia beli. Tapi kalau tidak, maka dia cukupkan dengan apa yang dia punya. Ini qanaah. Contoh yang paling simpel, jika Allah Subhanahu wa taala takdirkan dia memiliki motor, maka dia bersyukur, alhamdulillah. Kalau ada kelebihan, mungkin baru dia beli mobil. Akan tapi dia tidak terobsesi untuk mengejar hal ini. Ini yang dimaksud dengan qanaah. Yang ketiga, makna qanaah adalah mencukupkan diri dengan hal-hal yang halal dan baik dan meninggalkan yang haram. Mencukupkan diri dengan hal-hal yang baik dan meninggalkan yang haram termasuk juga qanaah. Merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Yang keempat, qanaah adalah terpenuhinya hati dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia tidak akan banyak mengeluh. Kalau Allah berikan dia kenikmatan, bersyukur. Kalau Allah uji dia tidak akan banyak mengeluh. Jauh dari ungkapan-ungkapan yang menunjukkan bahwa dia tidak menerima dengan takdir, keputusan Allah Subhanahu wa taala. Dia selalu mengatakan raditu billahi rabba. Saya ridha Allah sebagai Rabbku. Apa maksudnya? Aku ridha Allah sebagai Rabbku. Ketentuan Allah, maka aku yakin itu yang paling baik. Pemberian Allah, maka aku yakin itu adalah pemberian yang paling indah. Bala, musibah yang Allah berikan kepada kita, maka kita pun katakan kita pantas untuk menerima musibah tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin membebani manusia melebihi kemampuannya. Jemaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Qanaah diambil dari kata qana'a yakna'u. Merasa cukup dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Maka ayyuhal jemaah, qanaah hanya bisa diterapkan dalam persoalan-persoalan dunia. Kalau dalam masalah-masalah akhirat tidak bisa qanaah. Tidak bisa punya sifat qanaah dalam masalah-masalah akhirat. Dalam masalah-masalah ibadah tidak bisa orang qanaah di dalamnya. Ketika ada yang tanya, "Wahai saudaraku, kenapa tidak puasa Senin Kamis?" Saya qanaah saja dengan puasa Ramadan.
saya merasa cukup saja dengan puasa Ramadan. Tidak bisa ayuhal jamaah. Kalau ada yang menanyakan kepada kita, kenapa akhi tidak isi saf pertama? Bukankah saf pertama adalah memiliki pahala yang besar? Dia mengatakan, saya qanaah saja dengan saf yang kedua. Saya merasa cukup saja dengan saf yang kedua. Tidak. Qanaah itu hanya berkaitan tentang dunia, bukan untuk ibadah-ibadah. Jadi kalau ibadah, sekali lagi orang diperintahkan untuk berlomba-lomba, bukan merasa cukup, bukan punya sifat qanaah dalam ibadah. Akan tapi dalam permasalahan dunia, harta, jabatan, kita diperintahkan untuk memiliki sifat qanaah, menerima dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Maka ayuhal jamaah, sekali lagi, ketika kita ingin memahami apa itu qanaah, maka seharusnya kita faham dulu apa ini maksud dengan takdir. Kenapa kita harus memahami takdir dengan qanaah? Karena bisa jadi ada orang yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kemiskinan. Dia selalu mengatakan dia bisa apa? Bisa tidak menerima dengan apa yang Allah putuskan. Makanya harus dipisahkan tentang masalah qanaah dan masalah takdir. Kenapa? Terkadang harta yang banyak itu ujian, harta yang sedikit juga termasuk ujian. Harta yang banyak ujian, sedikit ujian. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yus'al amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah ditanyakan tentang apa yang Allah perbuat. Wa hum yus'alun. Kitalah yang akan ditanya tentang apa yang kita perbuat. Jemaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah bagikan rezeki, maka itu sesuai dengan apa yang Allah tetapkan. Maka dari itu jika Allah berikan rezeki, kelebihan rezeki tidak menjadikan seseorang itu mulia. Allah sempitkan rezekinya tidak menjadikan manusia tersebut hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah melihat orang dari masalah-masalah rezeki. Kalau melihat ada orang yang sempit masalah rezekinya, kita selalu melihat, oh Masya Allah, kasihan. Allah ini selalu memberikannya cobaan. Allah selalu memberikannya musibah. Tidak ayuhal jemaah. Ukuran Allah cinta, Allah ridho terhadap manusia ini bukan diukur dari harta. Kenapa? Sekiranya ukuran keridhaan Allah itu dari harta, yang pertama, para sahabat Nabi SAW semuanya kaya-kaya. Padahal umumnya para sahabat Nabi SAW fuqara, orang-orang miskin. Apakah ketika Allah menyempitkan hartanya menjadikan dia orang yang buruk? Apakah ketika dia punya harta yang sedikit dia tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak ayuhal jemaah. Bahkan mereka adalah orang-orang yang paling diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang kedua, bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan rezeki kepada kita, bukan berarti Allah itu sayang, cinta kepada kita kalau Allah luaskan rezeki kita. Kenapa ayuhal jemaah? Sekiranya kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk diukur dari pembagian rezeki, maka orang-orang kafir tidak akan pernah mendapatkan rezeki yang banyak. Akan tetapi apa yang kita lihat sekarang? Bahkan kebanyakan orang-orang kafir kalau mau ke sana kemari safar menggunakan apa? Pesawat-pesawat pribadi. Kita menunggu tiket-tiket promo orang muslim. Apakah dengan begitu menjadikan Allah tidak ridho dengan orang muslim? Tidak. Maka mulia dan tidaknya seorang mukmin bukan dilihat dari tingkat hartanya, miskin atau tidak. Jemaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka qanaah itu susah kalau tidak datang dari hati yang ridha terhadap pembagian takdir yang Allah Subhanahu wa taala berikan.
Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan, ketika kamu membicarakan masalah qanaah tapi kamu tidak faham akidah, maka tidak mungkin sifat qanaah itu terjadi. Karena umumnya manusia ketika diberikan kenikmatan, diberikan harta yang melimpah, apa yang akan dia katakan pertama kali? Allah ini sayang kepada saya, Allah ini baik kepada saya, Allah ini ridha kepada saya. Kalau Allah sempitkan rezekinya, apa yang dia katakan? Allah ini menghinakanku. Keumuman manusia seperti itu. Padahal ini bukan tolak ukur melihat manusia itu mulia atau hina dari masalah harta. Dan ini telah disebutkan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa ammal insan idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amah fayaqulu rabbi akraman. Adapun manusia, jika Allah berikan kepadanya, Allah muliakan dia, Allah berikan kenikmatan-kenikmatan, maka dia akan cepat-cepat mengatakan, fayaqulu rabbi akraman. Allah ini mulia, memuliakan saya. Allah ini cinta terhadap saya, suka sama saya. Dia cepat-cepat mengatakan itu. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah fayaqulu rabbi ahanan. Kalau manusia itu disempitkan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala, faqadara alaihi rizqah, rezekinya terasa sempit, fayaqulu rabbi ahanan, maka dia akan cepat-cepat mengatakan, Allah ini menghinakan saya, Allah ini tidak sayang lagi sama saya. Jemaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sekali lagi pembagian rezeki yang Allah berikan ini termasuk takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh kita saling iri hati tentang pembagian yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Karena kemuliaan tidak boleh diukur dari materi-materi duniawi. Jemaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah tidak akan mematikan kita sebelum semua rezeki yang Allah berikan kepada kita telah habis. Kalau masih ada rezeki kita, maka kita pun akan meninggal, ayuhal jemaah. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yamuta hatta yastawfi rizqah. Mereka tidak akan mati, meninggal sampai seluruh rezekinya dihabiskan. Menandakan apa? Kalau orang yang sudah meninggal, maka sudah habis rezekinya semua, sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jika kita ketahui bahwasanya harta termasuk salah satu yang telah dibagikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perlunya kita berusaha untuk tidak mendekati hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak perlu mencari harta yang haram untuk mengikuti keinginan kita agar mendapatkan yang lebih banyak. Karena kalau memang itu termasuk rezeki kita, pasti akan datang. Karena rezeki itu ibarat maut, seperti kematian. Kematian itu ditunggu ataupun tidak, dia akan datang. Begitupun rezeki. Maka jangan juga ada yang mengatakan bahwa orang yang sudah qanaah, sudah dia adalah orang pemalas. Tidak. Kalau orang sudah qanaah, punya merasa cukup dengan apa yang Allah berikan, tidak usah saya kerja, Ustaz. Bukan seperti itu. Bagaimana qanaah? Kalau Allah dia berikan lebih, dia bersyukur. Kalau Allah gagalkan bisnisnya, selalu dia mengatakan, ya sudah, alhamdulillah, mungkin ada jalan yang lain. Selalu merasa ridha dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kaidah harta itu ayuhal jemaah ada dua. Kalau hartanya halal, maka hisabnya panjang. Kalau hartanya haram, azabnya pedih. Ini adalah kaidah umum harta. Kalau halal, hisabnya panjang.
Kalau haram, azabnya pedih. Jemaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang punya sifat qanaah, merasa cukup dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan, maka dia adalah orang yang paling berbahagia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal saleh baik dari laki-laki dan perempuan, wa huwa mu'min, kemudian dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Para ulama mengatakan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik, yang dimaksud di sini adalah sifat qanaah, merasa cukup dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Pak Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, "Idza ma kunta dza qalbin qanu' fa anta wa malikud dunya sawa." Kalau kalian punya hati yang qanaah, sesungguhnya tidak ada beda antara kita dengan raja-raja dunia. Maka barang siapa yang telah mendapatkan qanaah, maka dia akan mendapatkan banyak kelezatan di dalamnya. Apa yang pertama? Dia akan bahagia hatinya. Bahagia. Selalu merasa bahagia hatinya. Yang kedua, dia tidak akan pernah merasa hasad kepada orang lain. Tidak akan menghasati saudaranya yang mendapat kenikmatan yang lebih. Yang ketiga, dia ridha dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, dan dia pun ridha terhadap apa yang diberikan oleh orang lain. Jemaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, bagaimana caranya agar kita bisa mendapatkan sifat qanaah? Maka langkah yang pertama agar kita bisa memiliki sifat yang qanaah, sifat qanaah adalah sifat qanaah diperoleh dengan iman dan amal soleh. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, man 'amila shalihan min dzakarin wal untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal saleh, apa baik dia laki-laki maupun perempuan, kemudian dia beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Apa kehidupan yang baik ini? Sifat qanaah. Yang kedua, sebelum kita tutup, adalah berusaha untuk selalu melihat kepada perkara-perkara yang di bawah kita dalam permasalahan-permasalahan dunia. Ini akan memberikan kita sifat qanaah. Kenapa? Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdar alla tazdaru ni'matallahi alaikum." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di sini adalah perintah dan larangan. Apa perintahnya? Unzuru ila man huwa fawqakum. Unzuru ila man huwa fawqakum. Unzuru ila man huwa asfala minkum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lihat kepada siapa yang berada di bawah kalian dalam permasalahan harta, dalam permasalahan jabatan, dalam permasalahan dunia. Wala tanzuru, dan larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala tanzuru ila man huwa fawqakum, dan jangan melihat kepada orang yang berada di atas kalian dalam persoalan-persoalan dunia. Kenapa demikian? Fa huwa ajdar alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Yang demikian itu menjadikan kita tidak meremehkan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dan ini pun bisa menjadikan sifat qanaah tumbuh di dalam hati-hati kita. Jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan sampai di sini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.